Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozi Mukhlisin. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran geografi kelas 12 semester 2 bab 4, yaitu kerjasama negara maju dan negara berkembang. Selanjutnya adalah definisi. Mari kita bahas satu persatu. Menurut Bilch dan Wheeler pada tahun 2004, negara maju adalah negara yang industrialisasi dan urbanisasinya sudah pada tahap lanjut, teman-teman, serta bisa menikmati standar hidup material yang tinggi. Contohnya seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Untuk negara berkembang sendiri, menurut Billis dan Wheeler pada tahun 2004 ini, negara berkembang adalah negara yang industrialisasinya masih pada tahap lanjut serta standar hidup yang dimiliki oleh masyarakatnya masih dominan rendah. Contohnya negara kita sendiri, Indonesia, terus Filipina, Argentina, dan lain-lain. Next, kita selanjutnya akan membahas tentang karakteristik negara maju. Jadi, untuk menentukan apakah negara tersebut masuk ke dalam negara maju, ada beberapa bahasan yang harus kita pahami dan harus kita ketahui. Yang pertama adalah penguasaan ilmu pengetahuan teknologi yang sangat tinggi. Yang kedua adalah angka pengangguran relatif rendah. Yang ketiga, pendapatan per kapita yang tinggi. Yang keempat, perekonomian bertumpu pada sektor industri dan jasa. Dan yang kelima adalah memiliki banyak modal untuk melakukan pembangunan. Dari sekian yang saya sebutkan tersebut, disitulah bisa diukur jika sebuah negara memiliki syarat-syarat tersebut dalam mengelola pembangunan sebuah negara ataupun kerjasama ekonomi dalam bidangnya, termasuk industri, jasa, memiliki modal, pendapatan masyarakat per kapita tinggi. Negara tersebut bisa disebut dengan salah satu golongan negara maju. Selanjutnya adalah karakteristik negara berkembang. Apa sih negara berkembang dan bagaimana kok negara tersebut bisa dikatakan masih sebagai negara berkembang? Salah satu komponennya, yang pertama, menghasilkan barang-barang primer. Yang kedua, menghadapi tekanan penduduk. Yang ketiga, sumber daya alam belum banyak dikembangkan oleh masyarakat lokal dari negara tersebut. Yang keempat adalah ekonomi penduduk masih terbelakang. Yang kelima, kekurangan kapital. Yang keenam, masih berorientasi pada perdagangan luar negeri. Next, kita akan membahas tentang indikator negara maju dan berkembang. Apa sih yang dimaksud dengan indikator ini? Indikator adalah salah satu komponen atau beberapa komponen yang harus ada apabila suatu negara ingin digolongkan menjadi negara maju ataupun masih dikatakan sebagai negara berkembang. Salah satu komponen yang pertama adalah dapat dinilai dari pendapatan nasional per kapita. Yang kedua, bisa dilihat dari struktur mata pencaharian dari angkatan kerja yang pada masa itu usia produktif yang menjadi pokok penilaian. Yang ketiga adalah produktivitas per tenaga kerja. Yang keempat adalah penggunaan energi perorangan. Yang kelima adalah fasilitas transportasi dan komunikasi. Jadi fasilitas dan transportasi, komunikasi, dan lain-lain ini adalah salah satu faktor penilaian apakah negara dikatakan negara berkembang atau negara maju, karena semakin tinggi kemampuan masyarakat dalam menggunakan media-media elektronik ataupun memanfaatkan teknologi penduduknya sudah tidak buta lagi akan teknologi, masyarakatnya mampu untuk bersaing, dari beberapa negara mampu menunjukkan ini loh aku, ini loh kemampuan yang kita miliki, mampu untuk mengoperasikan sebuah teknologi, itu bisa dikatakan masuk ke dalam kriteria negara maju. Yang keenam atau yang terakhir adalah penduduk melek huruf semua. Jadi tingkatan pendidikannya mereka itu sudah tinggi-tinggi sekali, seperti itu.
Oh ya teman-teman, tak lengkap rasanya yo. Kalau kita belajar materi tentang kerja negara maju dan negara berkembang, tapi kita tidak membahas di mana sih persebaran dari negara-negara tersebut. Yang pertama, membahas tentang negara maju. Di mana sih persebarannya di benua Asia tersendiri ada banyak negara-negara maju, contohnya adalah Israel, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan lain-lain. Di benua Eropa ada Belanda, Belgia, Ceko, Italia, Irlandia, dan lain-lain. Di benua Amerika sendiri itu hanya ada dua negara maju, yaitu Amerika Serikat dan juga Kanada. Bahkan di Afrika, benua Afrika itu belum ada sama sekali negara yang bisa dikatakan masuk ke dalam golongan negara maju. Selanjutnya adalah negara berkembang. Di benua Asia, salah satunya adalah Afghanistan, Arab Saudi, Bahrain, Indonesia, dan lain-lain. Di benua Eropa ada Albania, Serbia, Ukraina, Polandia, dan lain-lain. Di benua Amerika sendiri, negara berkembang cukup banyak ya. Di antara ada Jamaika, Costa Rica, Kolombia, Paraguay, Peru, dan lain-lain. Masih banyak. Di benua Afrika ada beberapa juga, diantaranya Mesir, Libya, Senegal, dan lain-lain. Negara berkembang di benua Australia atau Australia, Oceania, ada negara Fuji, Kepulauan Solomon, ada Samoa, dan lain-lain. Selanjutnya adalah membahas tentang faktor pendorong kerjasama antar negara. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Jadi, apabila suatu negara A memiliki sumber daya alam yang melimpah dan juga negara B belum cukup untuk mendapatkan sebuah sumber daya alam dari negaranya sendiri. Jadi, kerjasama antara dua negara ini bisa terjalin karena negara B itu membutuhkan pasokan sumber daya alam dari negara A. Seperti itu. Yang kedua adalah perbedaan iklim dan kesuburan tanah tentu. Yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya seperti ini, negara A itu masih keterbelakangan dalam soal teknologi dan negara B sudah maju sekali, pesat sekali berhubungan dengan kemajuan teknologi. Negara A ini menjalin kerjasama dengan negara B, di mana negara B melakukan sebuah hubungan bilateral antara dua negara, membantu untuk negara A ini bagaimana teknologi di negara tersebut itu bisa maju, entah memajukan atau meningkatkan kualitas sumber daya manusianya ataupun sarana dan prasarananya, seperti itu. Yang keempat adalah perbedaan ideologi dari kedua negara bisa memacu untuk melakukan kerjasama dan bisa jadi penghalang loh seperti perbedaan ini. Selanjutnya adalah terbatasnya kemampuan negara memproduksi barang dan jasa. Terbatasnya ini bukan karena terbatas kemampuan produksi, tapi bagaimana suatu negara ini mengolah sumber daya harus lebih memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Maka dari itulah kenapa kerjasama antara negara-negara ini terjalin. Ini adalah salah satu tujuannya adalah meningkatkan pemasaran dari produk, barang ataupun jasa tersebut. Selanjutnya adalah kemampuan mengikuti perkembangan zaman. Adalah membahas kerjasama ekonomi antar negara. Berbagai negara di dunia ini sudah marak sekali melakukan kerjasama hubungan antara negara, entah itu kerjasama bilateral yang dilakukan dua negara ataupun multilateral banyak negara atau dan yang lain-lainnya. Bukan tanpa maksud dan tujuan sih dilakukannya kerjasama antar negara tersebut. Salah satunya saya akan sebutkan nih, ada 5 contoh tujuan sebuah negara melakukan kerjasama ekonomi. Yang pertama adalah meningkatkan ekspor dan impor barang ataupun jasa yang dimiliki oleh negara. Misalkan negara Indonesia. Negara Indonesia ingin meningkatkan devisa negara dengan melakukan ekspor barang-barang yang berkualitas yang sudah diolah sendiri di negara kita. Jadi hasil dari nilai ekspor ini juga akan masuk ke dalam keuangan negara, meningkatkan devisa negara. Yang kedua adalah mempercepat pembangunan nasional. Sebuah negara melakukan hubungan internasional tentu memiliki tujuan, yaitu untuk melakukan pembangunan berkelanjutan pada sebuah negara, di mana masyarakat dituntut lebih aktif dan juga lebih progresif untuk menciptakan sebuah barang ataupun jasa yang berguna, bernilai daya jual tinggi,
sampai tembus ke pasar bebas dunia, seperti itu. Yang ketiga adalah membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi, itu yang saya sebutkan tadi, membantu perekonomian masyarakat dengan munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi di kalangan masyarakat, contohnya seperti UMKM, mikro, ada yang makro, seperti itu. Yang keempat adalah mempererat relasi antar negara, menjalin hubungan tetap terjaga. Keenam, terakhir adalah memelihara perdamaian dunia. Selanjutnya adalah membahas tentang klasifikasi kerjasama ekonomi multilateral. Saya akan terlebih dahulu menjelaskan salah satunya, yaitu kerjasama regional. Apa sih kerjasama regional itu? Kerjasama regional adalah sebuah kerjasama ekonomi ataupun dalam bidang lainnya seperti pertahanan dan lain-lain lah. Pokoknya kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan regional. Jadi kan kawasan melakukan sebuah uh, hubungan kerjasama yang bisa menguntungkan dari beberapa negara tersebut, bisa saling menguntungkan lah. Contohnya ada ASEAN, ini Asia Tenggara ya, ada AFTA, ada APEC, EU, EFTA dan juga EDB. Selanjutnya adalah kerjasama internasional. Apa sih kerjasama internasional itu? Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara di antara negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan saja. Jadi bebas, tetapi tetap ada wadah yang menaungi dari kerjasama internasional tersebut. Seperti banyak juga yang ada di bawah naungan PBB, misalnya seperti IMF, IBRD, WTO, ILO, FAO, EFC, UNDP, dan UNIDO. Ini adalah materi yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu materi tentang pasar bebas, di mana tuntutan masyarakat dan juga pemerintahan sebuah negara dalam menghadapi revolusi industri 4.0, yang dimana masyarakat dituntut untuk lebih aktif dan progresif, meningkatkan daya jual dan juga daya kualitas produksi untuk mampu bersaing di area pasar bebas dunia. Next adalah materi yang akan saya sampaikan tentang pasar bebas. Sekui. Pasar bebas. Di sini saya mengambil sebuah kutipan pengertian pasar bebas yang disampaikan oleh David Ricardo. Pengertiannya sebagai berikut ya. Pasar bebas atau yang sering disebut dengan perdagangan bebas, yakni sistem perdagangan yang ada di luar negeri dengan konsep masing-masing negara melakukan perdagangannya tanpa ada alasan halangan dari negara lain untuk melakukan akta jual beli. Jadi semua bebas melakukan perdagangan antar negara. Tujuannya seperti ini. Saya di slide yang keberapa tadi membahas tentang meningkatkan nilai ekspor dan nilai impor. Ini adalah salah satu tujuan dari sebuah negara melakukan perdagangan bebas, yaitu untuk meningkatkan devisa negara. Tetapi juga masih mengatur strategi apa saja sih yang harus dikembangkan pemerintah untuk masyarakatnya supaya mampu untuk bersaing di pasar bebas ini, seperti yang tadi saya bilang tentang membangun dan juga meningkatkan UMKM di masyarakat. Bisnis pengusaha kecil ini di masyarakat ini sangat menunjang untuk bisa bersaing di pasar yang lebih tinggi, tidak hanya di pasar domestik negara tersebut saja. Ada kelebihan dan kekurangan jika kita melakukan perdagangan bebas atau pasar bebas ya. Saya akan membahas terlebih dahulu tentang kelebihannya. Yang pertama adalah setiap orang bebas mempunyai kekayaan sumber daya produksi. Yang kedua, kreativitas masyarakat bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Yang ketiga, persaingan untuk memproduksi barang dan jasa, terutama fokus ke barangnya ini harus lebih bisa berkualitas untuk bisa bersaing di negara-negara lain. Yang keempat adalah tindakannya selalu atas dasar prinsip ekonomi, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang secukupnya. Selanjutnya adalah kekurangan dari perdagangan bebas atau pasar bebas. Yang pertama, bisa saja eksploitasi masyarakat ekonomi lemah sangat dieksploitasi oleh masyarakat yang ekonominya tinggi, seperti itu. Yang kedua, kesenjangan ekonomi antar masyarakat. Yang ketiga, bisa saja terjadi monopoli perdagangan yang sangat merugikan, baik itu merugikan negara, masyarakat,
Dan juga bisa juga eh, hubungan, misal ada dua negara yang melakukan kerjasama ekonomi pasar bebas, bisa terdampak dari monopoli perdagangan tersebut. Yang keempat atau terakhir adalah ketidakstabilan perekonomian. Selanjutnya adalah potensi Indonesia untuk menjadi negara maju, dan ini adalah mestinya part yang sangat ditunggu oleh teman-teman semua ya. Di akhir pembelajaran nanti juga saya akan tampilkan sebuah video tentang upaya Indonesia itu untuk menuju ke pasar bebas menghadapi industrialisasi juga, dan juga revolusi 4.0 yang akan dihadapi oleh semua negara yang ada di dunia ini. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan potensi untuk Indonesia untuk menjadi negara maju. Yang pertama, penduduk dan sumber daya manusia. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar yang ada di dunia. Penduduk yang besar ini dengan daya beli yang terus meningkat adalah salah satu potensi yang dimiliki oleh negara Indonesia. Sementara itu, jumlah penduduk yang besar dan juga kualitas SDM yang diupayakan harus terus membaik adalah potensi daya saing yang harus bisa membuat Indonesia ini masuk ke dalam negara maju. Ini sangat luar biasa. Selanjutnya adalah potensi Indonesia jika ditinjau dari sumber daya alam. Indonesia adalah negara yang kaya akan potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan seperti hasil bumi maupun tidak terbarukan seperti hasil tambang atau juga mineral-mineral lainnya. Kekayaan sumber daya alam Indonesia ini harus dapat dikelola seoptimal mungkin dan juga meningkatkan industri pengolahan yang memberikan nilai jual. Jadi tidak hanya menjual barang mentah saja, tetapi harus ada produk yang dihasilkan dari sumber daya alam tersebut. Untuk ini mengantisipasi untuk mengurangi ekspor bahan mentah, karena nilai jual ekspor bahan mentah itu lebih rendah dibandingkan jika kita melakukan produksinya terlebih dahulu. Misalkan kita membuat barang setengah jadi atau barang emang sudah jadi, itu akan menjadi harga jual yang sangat tinggi. Memasuki pasar bebas di wilayah Asia Tenggara atau masyarakat ekonomi ASEAN, Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Meningkatnya persaingan baik pada produk maupun jasa, pemerintah Indonesia dinilai perlu memberikan perlindungan di seluruh sektor. Jangan melindungi UMKM, melindungi individu saja tidak, karena dalam butir kelima ASEAN tentang kebebasan tenaga kerja, dia mencakup Mutual Recognition Agreement pada 6 lingkup tenaga kerja. Kedokteran umum, konsultan, konstruksi, perawat, gitu ya. Satu lagi, tadi kedokteran gigi, konsultan, konstruksi, pariwisata, akuntan terakhir. Nah, dari 6 subsektor ketenaga kerjaan itu, kan kita nggak ngelihat ada perlindungan. Meski begitu, Presiden menegaskan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi di ASEAN, mau tidak mau harus siap menghadapi MEA. Berbagai sektor yang masih lemah pun terus dibenahi. Ya, ini MEA itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak lagi. Siap tidak siap, kita harus siap. Oleh sebab itu, ya semua yang kurang harus diperbaiki. Semua yang kurang harus dibenahi. Karena eranya memang era persaingan. Eranya adalah era kompetisi. Siap tidak siap, kita harus siap. Asosiasi Pengusaha Indonesia sebagai organisasi level strategik menilai kesiapan Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN dapat diwujudkan, asalkan ada sinergi yang baik antara pengusaha, pekerja, dan juga pemerintah. Memang kita sadari bahwa permasalahannya tidak sebatas masalah kompetensi saja, banyak hal memang. Tapi kami ingin memberikan nuansa positif terhadap situasi ini. Bahwa pengusaha harus bergandengan tangan dengan pekerja, diprotek oleh pemerintah lewat regulasi yang benar-benar mendorong kepada pekerja domestik untuk kompetens, dan dibangun kompetensi berdasarkan sertifikasi yang ada, dan tentu produktivitas akan terwujud. Tidak melulu membawa dampak negatif. Berlakunya pasar bebas ASEAN juga membawa keuntungan bagi Indonesia. Salah satunya dengan terciptanya lapangan kerja baru, serta membuka kesempatan ekspor yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Nah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di ujung materi.
Terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan pada materi kerjasama negara maju dan juga negara berkembang. See you di next materi teman-teman. Nah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di ujung materi. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan pada materi kerjasama negara maju dan juga negara berkembang. See you di next materi teman-teman.